Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait guru honorer yang ada di Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi penataan kota kawasan kumuh yang terletak di Kelurahan Bungku Toko dan Petoaha di Kota Kendari, hal itu sebagai upaya peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5, Nur Hayati, melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Bondowoso bersama mitra kerja komisi guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Bondowoso. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Di hari Rabu kembali hadir Suara Parlemen Pagi di hari Rabu 4 November 2020. Pastinya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Dan pastinya kita TVR Parlemen selalu mengingatkan Anda untuk selalu ingat pesan Ibu, yaitu selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah ataupun juga melakukan aktivitas di sehari-hari, misalnya keluar rumah, itu harus selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan air sabun dan juga hand sanitizer, dan pastinya ini terakhir selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing ya. Betul sekali Uki dan juga pemirsa, selain harus terus mengingat dan juga menerapkan 3M tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Ini sekarang kita juga sedang menanti-nanti bagaimana hasil dari Pilpres Amerika Serikat yang kemarin ini pada tanggal 3 November sudah ada pemungutan suara, dan ini masih karena pandemi COVID-19 juga Uki dan juga pemirsa. Beberapa ibu kota atau beberapa negara bagian di Amerika Serikat ini melaksanakannya dengan cara mengirimkan pos surat. Jadi tidak langsung bagian besar ya. Betul sekali Uki. Ini yang kita maupun ini membahas terkait dengan bagaimana Pilpres Amerika Serikat ini pastinya juga nantinya akan berpengaruh bagaimanapun dengan perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang juga memiliki investasi yang cukup besar di tanah air. Kita tunggu siapa nantinya, apakah akan Donald Trump kembali yang akan memimpin Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan atau Joe Biden nih nanti yang akan kita tunggu pastinya. Dan tapi kita tidak akan membahas terkait dengan Pilpres Amerika Serikat. Kita akan membahas nih salah satu terkait dengan bagaimana salah satunya nih akibat pandemi COVID-19 ini tidak ada kenaikan upah minimum provinsi yang akan berlaku di tahun 2021 mendatang, tapi nanti kita akan bahasnya di segmen akhir. Sebelumnya rekan saya Ayu akan membacakan 3 atau juga berita pertama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen seperti yang berikut ini. Ya pemirsa, pada berita yang pertama kita membahas mengenai persoalan guru honorer harus diselesaikan lintas kementerian. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait guru honorer yang ada di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait guru honorer yang ada di Indonesia. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan, persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional dan belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada DPR RI. Oleh karena itu, Andreas meminta kepada beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan, untuk bersinergi dengan kementerian-kementerian lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lintas kementerian antara Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, BAKN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini gitu. Sehingga ke depan kita tidak punya lagi tenaga yang namanya tenaga kepegawaian, pegawai kita yang non PNS yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim. Andreas menegaskan, koordinasi yang dilakukan lintas kementerian tersebut harus lebih intensif, sehingga persoalan data yang masih belum jelas bisa terselesaikan. Selain itu menurutnya, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan juga perlu diperhitungkan. Nah, koordinasi ini harus lebih intensif sehingga dengan demikian masalah data ini bisa selesai. Dengan masalah data ini selesai, masalah rekrutmen untuk merekrut tenaga-tenaga non PNS menjadi PNS ini menjadi jelas. Nah, kemudian yang berikut adalah hal yang berkaitan dengan ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Ila Rahmayati, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera mengatakan persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional dan belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada DPR RI. Oleh karena itu, Andreas meminta kepada beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan, untuk bersinergi dengan kementerian-kementerian lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ini terkait dengan bagaimana ini kementerian menyelesaikan masalah, dan pastinya juga mungkin selama masa reses ini anggota DPR RI tidak hanya mungkin berkunjung ke daerah pemilihannya masing-masing, tapi juga tetap melakukan bagaimana ini sosialisasi maupun juga menyerap aspirasi. Salah satunya juga mungkin beberapa kunjungan kerja ya, komisi-komisi. Dan ini kita beralih ke berita selanjutnya. DPR apresiasi penataan kota di Bungku Toko dan juga P2H. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi penataan kota kawasan kumuh yang terletak di Kelurahan Bungku Toko dan P2H di Kota Kendari. Hal ini sebagai upaya peningkatan percepatan pembangunan dan juga perekonomian masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, proyek penataan wilayah yang digagas Pemkot Kendari bersama Kementerian PUPR benar-benar telah merubah kawasan ini. Tidak hanya terlihat lebih tertata dan menarik, wilayah ini secara perlahan mulai menjelma menjadi kawasan ekonomi baru. Kita lihat salah satu program Kotaku dari Dirjen Cipta Karya, alhamdulillah itu, dan ya dari Kementerian PUPR kita melihat bahwa wilayah yang tadinya begitu kumuh, alhamdulillah sudah menampakkan kemajuan, memperlihatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat tatanan kota yang lebih baik. Kita harap ke depan bahwa program-program ini akan bisa lebih banyak lagi kepada daerah-daerah lain yang belum mendapatkan program Kotaku ini. Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Suryadi mengatakan, ini merupakan sebuah gagasan besar, di mana dulunya kawasan kumuh diubah menjadi kawasan wisata. Konsep ini bisa menjadi percontohan untuk daerah lain. Dengan begitu diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya melihat ada sinergi yang cukup bagus antara pemerintah pusat melalui kepala-kepala balai dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga DPR RI. Sehingga banyak sekali program yang bisa dikerjakan, itu karena adanya kekompakan dari semua elemen yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Apa saja? Dari Sulawesi Tenggara, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras ini mengatakan bahwa proyek penataan wilayah yang digagas pemerintah Kota Kendari bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat benar-benar telah merubah kawasan tersebut. Tidak hanya terlihat lebih tertata dan juga menarik, wilayah ini secara perlahan mulai menjelma menjadi kawasan ekonomi baru. Ini kalau misalnya sudah dibangun, sudah ditata sedemikian rupa, ini yang perlu disadari adalah bagaimana masyarakat nih untuk menjaganya ya. Ya betul sekali, karena yang pasti sebagai masyarakat juga dan rakyat yang pastinya ini telah ada anggaran dari pemerintah, kita harus merawatnya agar menjadi kawasan ekonomi baru yang bisa menghasilkan tentunya. Ya. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya. DPR dorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Nur Hayati melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Bondowoso bersama mitra kerja komisi guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Bondowoso. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5 Nur Hayati melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Bondowoso bersama mitra kerja komisi guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Bondowoso. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah menyatakan Kabupaten Bondowoso kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Ia berharap pembangunan infrastruktur dapat terkoneksi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan UMKM dan investasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Bondowoso ini sedikit terisolir dibanding kabupaten-kabupaten lain. Kalau yang lainnya misalnya dilintasi jalan nasional. Kalau yang di selatan di situ ada JLS namanya, jalan lintas selatan yang akan dikembangkan. Nah ini posisi Bondowoso di tengah-tengah, sehingga kurang dapat perhatian afirmasi dari dana-dana atau program-program APBN.
Anggota Komisi 5 DPR RI Syaifuddin menambahkan, APBD yang dimiliki Kabupaten Bondowoso sangat minim. Menurutnya, Bondowoso perlu mendapatkan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Ijen yang menjadi program UNESCO. Syaifuddin berharap pemerintah pusat dapat memberikan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Ada beberapa sektor ya, terutama di pariwisata juga. Di sini kan UNESCO juga masuk di kawasan Ijen, itu punya yang namanya wisata kawasan Ijen. Di situ perlu adanya kita untuk membantu infrastruktur dari APBN karena di APBD ini masih sangat-sangat minim anggarannya. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sumail Abdullah mengatakan Kabupaten Bondowoso kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur. Sumail memberikan perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Ia juga berharap pembangunan infrastruktur dapat terkoneksi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan UMKM dan investasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Nah, tidak hanya di Bondowoso, kita berharap juga sejumlah provinsi lain dan juga kota maupun juga kabupaten di seluruh tanah air ini yang dirasa pembangunannya cukup tertinggal dibandingkan dengan kota ataupun juga kabupaten lainnya bisa terus nantinya ditingkatkan oleh Komisi 5 DPR RI di masing-masing dapil bersama ataupun juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat nantinya bisa terkoneksi dengan baik seperti itu ya. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama dengan saya Sufki Abdul dan juga Ayu Rahmawati. Kalau misalnya melihat bagaimana nih harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Rabu 4 November 2020, ini senang sekali mungkin rasanya bagaimana mungkin di pemerintahan Jokowi Yusuf Kala maupun juga Jokowi Ma'ruf Amin kali ini kita melihat bagaimana pembangunan infrastruktur ini begitu masif. Ini salah satunya mungkin yang nanti akan terkoneksi jalan tol Cibitung Cilincing dan juga kemarin saya sempat melewati Cijago, nanti juga akan ada Cibitung Cijago yang juga akan terkoneksi. Ini merupakan salah satu mungkin nantinya mempermudah akses masyarakat untuk akhirnya bagaimana nih di jalur distribusi bisa semakin mempermudah sehingga tidaknya nanti perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini bisa segera membaik seperti itu ya. Tapi selengkapnya dalam headline surat kabar. Pemirsa, harian Kompas ini membahas mengenai lakukan perbaikan sesuai prosedur. Perbaikan atas sejumlah kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mesti dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Kelompok buruh mengajukan uji konstitusionalis undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Kesalahan masih dijumpai dalam Undang-Undang Cipta Kerja setelah undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan di lembaga negara. Perbaikan atas kesalahan itu mesti dilakukan dengan memakai mekanisme yang disediakan oleh hukum, misalnya pemerintah atau DPR mengajukan revisi atas undang-undang tersebut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan tertulis Selasa kemarin mengakui adanya kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun menurutnya kesalahan tersebut tidak akan berpengaruh pada implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Ya, di harian Kompas ini dibahas sejumlah pasal yang penulisannya diduga keliru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini ada pasal 5 dan pasal 6, halaman 6 dalam pasal 6 bagian ke-1 nih peningkatan ekosistem investasi dan juga kegiatan berusaha sebagai
mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A ini meliputi dan juga ada pasal 175 angka 6 halaman 757. Ini kita harapkan nantinya bagaimanapun proses terkait dengan perbaikan sesuai prosedur ini bisa dilakukan. Nantinya juga bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa diakses oleh masyarakat luas sehingga nanti bisa dipahami bagaimana atau maksud dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Betul sekali. Dan kita berharap juga kalau misalkan memang ada kesalahan ini hanya redaksional saja, tidak menyangkut substansinya ya, oke ya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan kembali jeda dan nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai tidak ada kenaikan upah minimum provinsi setelah jeda berikut. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi. Ini mungkin menjadi satu hal yang sedikit membuat kecewa nih bagi sebagian kaum buruh maupun juga pasti para pekerja bahwa tidak akan ada kenaikan upah minimum provinsi. Ini juga sudah diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja ya, Ibu Ida. Ini terkait dengan bagaimana mungkin salah satu penyebabnya ini adalah terkait dengan pandemi COVID-19 yang juga mungkin tidak hanya dirasakan oleh para kaum pekerja tapi juga bagi sebagian pengusaha ya, Yuk. Iya, betul sekali, dan ini juga menjadi hal yang sangat dilematis karena di tengah ekonomi yang sedang melemah saat ini tidak ada kenaikan upah minimum, pastinya juga daya beli dari masyarakat itu akan menurun. Selengkapnya akan kita bahas pemirsa setelah ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. UMP tidak naik saat pandemi. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota di tahun 2021. Namun, ada 4 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Karena itu, DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan segera mengevaluasi 4 provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP tersebut, serta memberikan penjelasan terkait UMP sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/HK04/10/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi virus corona 2019. Agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap daerah sehingga tidak menimbulkan keresahan. Kemenaker harus memastikan setiap daerah telah melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP dan UMK agar tidak ada kenaikan, mengingat saat ini merupakan situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan meminta agar pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat saat ingin menetapkan besaran UMP serta memastikan keadilan bagi buruh di setiap daerah.
Ya pemirsa, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan penetapan nilai upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021 sama dengan nilai upah 2020 disebut kelompok buruh tidak adil lantaran setidaknya masih ada 11 sektor usaha yang sanggup menaikkan gaji pekerja lantaran tidak terdampak pandemi COVID-19. Sementara ekonom menilai imbas dari tidak adanya kenaikan upah tahun depan akan merembet pada anjloknya daya beli masyarakat dan berujung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak kunjung membaik. Tetapi Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengusaha menyebut surat edaran itu sebagai jaring pengaman untuk kelangsungan pekerja dan pengusaha yang sedang bangkit dari pandemi. Meski Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi pada tahun ini akibat COVID-19, tetapi sejumlah daerah tercatat menaikkan upah minimum pada tahun 2021. Keputusan tersebut tidak untuk menaikkan UMP 2021 tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/11/HK 04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pantauan bisnis, setidaknya ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk menaikkan UMP 2021, antara lain adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta dengan catatan beberapa syarat. Kemenaker mengatakan setidaknya ada 94% perusahaan di Indonesia yang melaporkan kesulitan keuangan. Salah satunya adalah sektor UMKM. KSBSI menghitung jumlah upah minimum tahun 2021 masih ada kemungkinan naik meskipun tipis, yakni di kisaran 1 hingga 2%. Hitungan itu merujuk pada formula penetapan UMP di mana angka inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kalau misalnya tadi Ayu sudah menyebutkan sejumlah provinsi yang tetap akan menaikkan upah minimum provinsi, tapi juga Jawa Barat dan juga Banten ini masih mengikuti pemerintah. Dan juga kalau misalnya melihat bagaimana nantinya upah minimum kabupaten atau kota atau UMK ini juga diumumkan bupati atau wali kota ini selambat-lambatnya paling tidak pada tanggal 21 November tahun 2020. Kita harapkan sekali lagi bahwa bagaimanapun ini juga dua sisi yang juga sangat berkaitan, bagaimana pengusaha dan juga pastinya buruh yang saling berhubungan, dan juga ini pastinya kita harapkan bahwa nanti akan ada keputusan. Ini mungkin keputusan yang terbaik untuk saat ini, tapi mungkin kalau misalnya masih ada provinsi-provinsi yang tetap akan menaikkan upah minimum provinsinya, kita harapkan tidak ada kecemburuan sosial bagi para kaum pekerja yang provinsinya tidak menaikkan. Betul sekali, Ruki. Karena ini pastinya kan setiap provinsi memiliki sumber daya yang berbeda. Pastinya juga ini kebutuhannya dari APBD juga akan berbeda-beda. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dan masih membahas tajuk hari ini mengenai tidak adanya kenaikan upah minimum provinsi. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya, terima kasih Anda masih dalam Suara Parlemen pagi ini, masih membahas terkait dengan bagaimana upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk tidak naik, tapi ini meski menaikkan UMP di 2021 menjadi 4.416.186 dari sebelumnya 4.267.349.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021, yakni pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat. Kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-19, maka pihaknya menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP di tahun 2020. Sedangkan kegiatan yang tidak terdampak COVID-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP nomor 78 tahun 2015. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp1.789.979,12 dari sebelumnya Rp1.742.000. Tak jauh berbeda, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menandatangani surat keputusan nomor 319/Kep/2020 tentang penetapan UMP 2021. Dalam SK tersebut disebutkan UMP Daerah Istimewa Yogyakarta ini naik sebesar 3,54%. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah 2020 disebut kelompok buruh tak adil oleh kelompok buruh. Dalam pengertian Kemenaker, surat edaran tersebut khusus ditujukan kepada pekerja lajang yang baru masuki dunia kerja tak lebih dari 1 tahun. Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati mengatakan bahwa buruh ini ditempatkan pada situasi yang tidak menguntungkan dengan hadirnya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, di mana buruh tidak berdaya atas kebijakan upah pun juga tak puas dan memutuskan untuk berhenti. Tidak ada lapangan pekerjaan yang terbuka di tengah kondisi pandemi. Sejauh ini bantuan tunai senilai Rp600.000 hanya diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara banyak buruh yang tidak didaftarkan para pengusahanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp200 triliun di masa pandemi COVID-19 dan angka tersebut diharapkan bisa membantu menaikkan daya beli karena UMP tidak naik tahun depan. Sementara itu, nih dari sisi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Haryadi Sukamdhani menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2021 sudah tepat lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena pihaknya menyesalkan kebijakan para pekerja daerah yang tetap menaikkan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena dinilai bakal mempersulit dunia usaha, bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis. Ini masih ada 11 sektor tadi yang tidak terdampak dari pandemi COVID-19 yang diprediksi ini masih bisa untuk menaikkan upah dari para pekerja. Dan kita berharap juga nih untuk beberapa kepala daerah yang telah menetapkan ini, mungkin karena posisinya dilematis sekali ya, harus menaikkan UMP dari masyarakatnya itu sendiri, meskipun hanya 1 hingga 2% seperti Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta tetap menaikkan UMP-nya. Kita berharap ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia yang sedang lemah-lemahnya ya, oke? Ya, dan bisa demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Rabu 4 November 2020. Sekali lagi Ayu dan juga saya dan juga pastinya seluruh kru TVR Parlemen mengingatkan untuk kepada Anda nih pemirsa untuk selalu ingat pesan Ibu atau 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Dan saya Suki Abdul beserta rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.